Haleluya. Selamat sore remaja pemuda yang dikasih Tuhan. Shalom. Iya. Satu malam di panti asuhan di Yerusalem, anak panti asuhan bergumul, ya, dan masih remaja sekali. Dan Tuhan tanya sama dia, "What do you want to be?" Kamu mau jadi apa? Kamu mau menjadi seperti siapa? Langsung dia sebutin tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat. Saya mau menjadi seperti Abraham, saya mau menjadi seperti Musa, kan terus. Tapi setiap kali dia menyebutkan tokoh Alkitab, Tuhan menyebutkan kelemahan-kelemahan mereka, kegagalan-kegagalan mereka. Ya, sebutin, saya mau seperti Petrus, disebutin kegagalannya. Saya mau seperti Paulus, disebutin kegagalannya. Dan akhirnya dia sadar, saudara, kita tidak harus menjadi seperti orang lain. Kita harus semuanya menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Dan siapa anak panti asuhan tersebut? Maurice Cerullo namanya, ya, yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Albert Einstein berkata, potensi dalam diri manusia itu cuma dipakai 2%. 2% doang sampai mati. Paling hebat 10%, ya. Jadi kapasitasnya harusnya 100, hanya terpakai 2 doang. Kenapa manusia tidak maksimal? Kenapa manusia tidak bisa maksimal? Hanya 2 masalahnya. Yang pertama, ada dosa yang belum dibereskan. Yang kedua, gambar dirinya belum dipulihkan. Kalau soal dosa, urusannya Yesus. Gambar diri yang dipulihkan juga Tuhan sanggup bekerja dalam hidup saudara. Tapi hari ini, saudara, gambar diri, ya, kita mau ngomongin soal gambar diri nih, ya, yang belum dipulihkan. Gambar diri itu gambarnya siapa? Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, ya. Dan ada satu anak yang kelahirannya tidak diharapkan. Dia anak nomor 8, anak nomor 1 laki, anak nomor 2 laki, anak nomor 3 laki, anak nomor 4 laki, anak nomor 5 laki, anak nomor 6 laki, anak nomor 7 laki. Dan orang tuanya pengen banget punya anak perempuan, hamil, anak ternyata laki. Jadi dia anak nomor 8, unwanted children. Bahkan dia bersaksi, ayahku dan ibuku membuang aku, ayahku dan ibuku tidak menerima aku, menolak aku, ya. Dan kemudian ketahuan banget bapaknya gak suka sama dia. Ada orang hebat datang untuk mengurapi jadi raja, dia gak dilibatin, disuruh ngurusin kambing domba aja 2-3 ekor, ya. Sampai itu Nabi Samuel mau ngurapin anak nomor 1 yang ganteng, yang gagah, yang hebat. Tuhan bilang, bukan dia. Anak nomor 2 hebat, ganteng juga, bukan dia. Sampai nomor 3, 4, 5, 6, 7, Tuhan bilang, bukan dia. Bingung, ya. Kemudian Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Makan dulu, ya. Rasanya Tuhan belum beres nih. Terus tanya sama Isai, "You masih punya anak gak?" "Oh ada." Masih bocil, ya, masih unyil, ya, masih kecil, masih culun, pipinya masih merah-merah, masih 15 tahun lagi ngembalain domba. Dia masih kecil, gimana bisa jadi raja? Panggil dia. Begitu dipanggil, barulah Tuhan bilang, "Oh, rapilah dia, seorang yang berkenan di hatiku." Ya, Tuhan menemukan yang ditolak manusia, yang diterima oleh Allah, ya. Jadi akhirnya dia pernah berkata demikian dalam Mazmur 139, "Aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Jadi ternyata anak nomor 8 ini yang ditolak. Saya mau tanya, di sini siapa anak nomor 1? Tolong angkat tangan. Diberkatilah. Karena kehadirannya ditunggu-tunggu sama opung, papa, mama. Wah, nanti begitu dia lahir, semua pengen gendong. Wah, sayang anak nomor 1. Makanya biasanya keras anak nomor 1, egois, sombong. Biasanya yang belum lahir baru tuh, ya, karena dia merasa anak nomor 1. Siapa di sini anak nomor 2? Nah, biasanya anak nomor 2 itu jiwanya sosialnya tinggi. Semuanya pakai pakaian bekas kakaknya.
mainan bekas kakaknya, dot bekas kakaknya, semuanya kain kakaknya, itu semuanya bekas semuanya. Jadi dia jiwa sosialnya tinggi, tapi ribut terus nih. Kalau anak nomor 1 sama nomor 2 tuh kayak Tom and Jerry. Wah ribut terus. Siapa di sini anak nomor 3? Nah, saya mau lihat wajahnya dulu. Ini anak nomor 3 biasanya suka damai, ya, cocok jadi diplomat, suka mendamaikan kakaknya yang lagi perang dua-duanya. Aduh kak, jangan kesini salah, kesono salah. Nah cocok malah ya. Itu anak ini benar-benar anak Allah ya, karena suka damai. Tapi saya mau tanya di sini, siapa anak nomor 4? Mau lihat wajahnya. 1, 2, aduh, 3, 4. Wah perlu pergumulan dan doa. Sebab biasanya anak nomor 1 ditunggu-tunggu, anak nomor 2 ya nggak apa-apa, anak nomor 3 ya ekonomi mulai seret nih, lahir lagi. Bisa nggak kalau dipakai jamu peluntur, digugurin, pakai jamu, pakai tukang urut, unwanted children. Biasanya unwanted children tidak diharapkan kehadirannya, rohnya tertolak. Biasanya kalau yang di sini udah dipulihkan semua, amin. Biasanya tuh anak nomor 5 sama seperti anak nomor 1 karakternya, anak nomor 6 sama seperti anak nomor 2, anak nomor 3 sama seperti anak nomor anak nomor 7 sama seperti anak nomor 3, anak nomor 8. Ada di sini anak nomor 8. Nah itu nanti saudara bisa baca di birth order ya. Urutan kelahiran menentukan watak ya. Watak temperamen itu. Tapi di sini siapa yang milih mau jadi anak nomor 1? Saya mau dilahirkan jadi anak nomor 1, ada nggak? Nah nggak ada ya. Nah kenapa saya ngomong gini? Sebab banyak orang nggak bisa terima siapa dirinya ya. Jadi gambar dirinya belum pulih, itu yang nggak bisa maksimal. Pengen jadi seperti orang lain ya, punya idola. Nah citra diri atau gambar diri menentukan gambar harga diri seseorang ya. Harga diri seseorang itu ditentukan dengan citranya. Nah, jadi kalau ngomongin soal gambar diri itu, definisinya ini, apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Makanya saya suruh tulis namanya, saya tempel. Jadi waktu saya kebaktian di Church of Singapore itu mirip seperti ini nih. Ya, gerejanya ada di depan, gede banget, Church of Singapore. Begitu masuk, ternyata gerejanya banyak banget di dalam. Jadi boleh pilih gereja mana saja. Rata-rata ruangannya lebih besar dari ini, rata-rata ya. Dan begitu saya masuk langsung ditempelin ya. Jadi ratusan orang langsung, oh Andreas. Jadi pengurusnya itu lihatin di depan, bukan duduk di depan, di belakang ya. Orang baru langsung ditempelin, dikasih apa, ya dan sebagainya. Jadi suruh duduk di depan ya, orang yang baru pertama kali hadir. Siapa yang baru pertama kali hadir di kebaktian pemuda remaja malam hari ini, ada nggak? Nggak ada ya. Berarti nggak ada yang datang kebaktian gara-gara flyer kemarin, nggak ada ya. Yang kemarin dibagiin. Oke, berarti belum kena sasarannya, cara mancingnya belum sampai itu ya. Jadi seluruh ratusan orang kenal ya, langsung welcoming, langsung hangat ya. Dari mana? Semua ditanya ya. Semua pada nanya, aduh salaman semuanya ya. Karena yang pakai tempelan itu Odel misalnya ya, Sinta. Jadi semua orang langsung tahu, nggak langsung, oh Sinta, apa kabar Sinta? Odel ya. Jadi ada banyak orang bangga terhadap dirinya sendiri, itu gambar dirinya udah pulih. Kalau yang masih takut, malu ya, masih gua siapa, gua bukan apa-apa, gua nggak bisa apa-apa, itu belum pulih itu ya. Jadi gambar diri adalah apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Saya pengen tanya ya, saudara nilai berapa dirimu ya? Saya nilainya 100 ya. Ini nih tadi Daud, aku bersyukur kepadamu sebab kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya ya. Jadi belum bisa ini ya, belum tempel itunya, tadi udah tempel ya. Jadi ada sebuah kebenaran seperti sebuah cermin, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi orang berpikir-pikir tentang dirinya, for as he think in his heart, so as he ya. Siapa kita sesuai dengan apa yang kita pikirin ya. Tapi kadang-kadang gambar diri kita ditentukan oleh orang-orang nih ya. Ini ada obat apa nih?
bukan tolak angin ya, gantengin, gantengin CRG. Ini cocok mengobati apa coba? Muka yang pecah-pecah, kurang ganteng, minder, muka gile, muka jauh, untuk mempertahankan kegantengan. Kenapa? Ada 4 sumber pendapat tentang diri kita, ya. Kadang-kala pandangan orang lain terhadap diri kita itu menentukan siapa kita. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, tapi dosa merusak gambar diri kita, sehingga gambar diri kita ditentukan oleh orang lain nih ya, oleh orang lain. Jelek lu, ya. Dari kecil saya dipanggilnya bukan dengan nama saya, di orang rumah saya, ya sampai sekarang panggilnya nggak enak banget didengar, ya. Ada yang dipanggil tuyul, ada yang kita 7 itu panggilannya jelek-jelek semuanya, ya panggilannya. Ya, dari kecil sampai besar, ya, oh tuyul, oh pendul, ya, oh bawor, oh yang jelek-jelek aja ya, yang jelek-jelek, nggak ada yang dipanggil pakai nama beneran, ya, pokoknya yang jelek-jelek aja. Dan itu membentuk citra diri, gua jelek, gua bego, gua nggak ada artinya, ya. Dan norma umum apa? Yang ganteng, yang cantik kayak bintang film apa Korea, yang kaya, yang hebat, yang pinter, itu orang hebat, ya. Itu gambar diri, ya. Dan ada sumber yang lain tentang diri kita sendiri, ya. Ya, termasuk orang sombong menganggap dirinya hebat, orang minder menganggap dirinya rendah. Tapi ada sumber yang satu lagi nih, ya, yang bisa memulihkan gambar diri kita, citra diri kita, ya, sesuai dengan gambar Allah, imago Dei, image of God. Nah, 4 sumber ini dimanfaatkan dan dirusak oleh iblis, ya. Iblis menggunakan 4 sumber ini, padahal Allah kan positif, ya. Tapi iblis bisa pakai, lu orang dosa lu, ya, lu banyak dosanya. Saudara buat dosa, iblis tahu nggak? Iblis tidak maha tahu, tapi iblis tahu apa yang sudah terjadi, ya. Jadi yang tahu saudara berbuat dosa ada 3 nih. Tuhan maha tahu, iblis juga tahu tapi tidak maha tahu, tapi dirimu saat tahu. Jadi dikatakan dalam Wahyu, iblis itu pendakwa kita 24 jam siang dan malam. Lu dosa, lu dosa, lu dosa, lu jelek, lu dosa, masuk neraka lu, ya. Jadi orang lain juga jelek ya, pandangan saya apalagi dilahirkan kecil 3 kilo, hitam lagi, pesek, udah hitam, pesek, kecil, suaranya keras lagi katanya, melengking, ya. Waduh. Pas kebetulan pas saya lahir, kan saya pernah khotbah ya, saudara sepupu saya juga lahir, anak orang Manado, ganteng, putih, 4 kilo. Jadi orang kalau besuk ke saya, di rumah saya ada 2 bayi, tidurnya barengan di kamar yang sama, yang satunya hitam kecil, saya pesek, yang satunya ganteng putih. Nah, roh saya udah dengerin tuh, roh saya belum sadar ya, yang satu wah bagus, montok, gemuk, ganteng, yang satu jelek, hidup lagi. Jadi saya udah terintimidasi dari kecil. Nah, saudara, tadi norma umum dipakai oleh iblis, diri sendiri juga dipakai oleh iblis, standar Alkitab juga dipakai oleh iblis. Allah pakai standar yang perfect, sempurna, tapi salah, ya. Karena kita ingin menuntut orang lain sempurna, padahal kita sendiri tidak sempurna, ya. Oke. Dan iblis membuat kita tidak terpenuhnya kebutuhan dasar, yang membuat harga diri kita makin anjlok, citra diri kita makin parah. Dari hari ke hari kita tidak bisa maksimal dalam kehidupan, ya. Jadi Maslow pernah berkata, manusia punya 4 kebutuhan utama, ya, rasa berharga, rasa diterima, rasa berguna, rasa memiliki dan dimiliki. Nah, 4 ini tidak bisa terpenuhi semuanya. Nggak ada rasa berharga, karena menganggap diri, jelek saya nggak hebat, ya. Tidak ada rasa diterima, merasa tertolak. Kalau saya ganteng, wah semua orang pengen foto sama saya. Begitu datang, wow, kayak tadi pagi ya, Ganjar Pranowo lagi lari-lari, wah semua orang, wah mau foto bareng sama gubernur ganteng, wah dari atas, dari bawah, dari mana, wah semuanya pengen fotoan semuanya. Tapi coba kalau ada orang jelek, ada yang mau foto bareng nggak? Nggak ada kali ya. Aduh, orang ganteng, wah gampang ya diterima. Rasa berguna, merasa tertolak, saya ini nggak bisa buat apa-apa, ya, dan sebagainya. Apalagi dimiliki dan memiliki susah, ya.
Nah, kalau citra diri kita buruk, coba perhatikan ini beberapa ciri nih ya, beberapa ciri yang kelihatan orang kalau gambar dirinya belum dipulihkan ini, ya, takut gagal, takut coba sesuatu yang baru. Jangan-jangan saya gagal, nggak mau coba-coba, ya, yang gini-gini aja, nggak mau coba dengan cara yang baru, nggak mau coba sesuatu dengan cara yang baru, takut ditolak, takut ditolak. Padahal orang bisa gagal 1000 kali, ditolak 1000 kali, ya. Tapi coba lagi, try once again, coba terus, try once again with Jesus. Ya, siapa tahu giliran sukses. Suka mencela, mengkritik orang, ya, tapi nggak mau dikritik. Ini orang gambar dirinya jelek itu gampang sekali nunjuk ke orang. Padahal waktu lagi nunjuk, dia nunjuk yang satu ke depan, yang 4 kemana? Ke dirinya sendiri, ya. Jadi orang kalau lagi ngeritikin orang, nunjuk orang, ya, sulit memuji orang, sulit untuk dia mengorbitkan orang lain jadi besar. Karena dia selalu ingin jadi nomor 1. Gak boleh ada orang yang nomor 1 selain dirinya. Gambar dirinya belum pulih, ya. Kenapa orang harus jadi nomor 1? Saudara boleh nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor berapa pun gak apa-apa. Yang penting bukan nomor berapanya, tapi dampaknya dan influence-nya. Daniel bukan orang nomor 1, Yusuf bukan orang nomor 1, tapi dampaknya tiada tara, ya. Nggak harus jadi orang nomor 1, ya. Karena di dalam kita lebih besar, ya. Siapa yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun, bahkan lebih besar dari dunia, ya. Kemudian gambar dirinya belum pulih, nggak ada rasa aman, takut tersaingi, nggak aman kalau ada lihat orang baru, apalagi orang yang lebih hebat. Wah, udah langsung ambil ancam-ancam, wah ini rival nih, saingan saya, ya, nggak welcome, orangnya pasti nggak welcome, ya. Dia pengen jadi nomor 1 terus, jadi nggak welcome terhadap orang baru, ya. Butuh dukungan terus, haus dipuji, haus afirmasi, ya. Perlu terus disupport sedemikian rupa, ya. Tidak punya identitas, ya. Sikapnya palsu, takut menyatakan diri, dan ini personalitiesnya split personalities, double. Kadang baik banget, kadang-kadang jahat banget. Jadi kayak Dr. Jekyll and Mr. itu ya, itu film itu ya. Kalau jadi dokter bagus sekali, tapi malamnya berubah profesi jadi orang paling jahat sekota. Ya, jadi ini split personality, ya, kepribadian ganda. Jadi ini kok saya bingung ya sama orang ini ya. Kemarin ada orang kadang-kadang baik banget, tapi kadang-kadang jahat banget, bingung saya. Ini nih gambar dirinya belum pulih, ya, mudah dan gampang sekali terancam, terintimidasi, ya. Jadi dominasi, manipulasi, intimidasi itu spirit apa? Spirit sihir, ya. Sihir itu memanipulasi, mengintimidasi, ya, kemudian mendominasi. Jadi orang gampang sekali tersihir, ya, karena gambar dirinya belum pulih, ya. Oke. Nah, upaya untuk menutupi citra diri yang buruk itu ada beberapa macam. Maksa.com ini maksa banget itu, ya, supaya dia, padahal dia nggak hebat, tapi supaya tampil hebat. Segala macam diupayakan sedemikian rupa. Atau dia mengisolir diri, menutup diri, nggak mau bergaul, nggak mau buka hubungan dengan orang lain. Ini gambar dirinya belum pulih, ya. Atau kadang-kadang dia maksa, kadang-kadang dia menutup, ya. Kombinasi kedua-duanya, jadi panjang lebar. Nah, sebenarnya ada tes, ya. Apa tesnya kalau seseorang takut gagal? Macam-macam nih, ya. Karena takut, saya sering menghindari berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Diajak nggak mau ikut yuk, nggak ya, nanti kan ada di sini nih, boleh dites. Saya di mana nih? Takut gagal nggak? Saya terpaksa membenarkan kesalahan saya. Saya seorang perfeksionis, bla bla bla. Nah, ya, nanti itu. Ini ada tes takut tertolak, takut dihukum, ya. Ada tesnya, ya, macam-macam, nggak usah ini terlalu panjang. Ini takut tertolak juga ada, ya. Ada tes rasa malu, apa-apa malu, maju ke depan malu, ngomong ke depan malu. Ini saya semuanya dulu, saya sebelum dalam Kristus saya semuanya nih, ya. Saya nggak berani tampil ke depan. Kalau ada banyak orang sembunyi di kamar, ya, nggak ada tamu, saya takut ke depan, ya. Karena itu intimidasi dari kecil.
Tapi begitu saya dilahirkan baru, jadi manusia baru, saya nggak pernah takut lagi. Ya, saudara, oke, nanti boleh ya. Jadi citra diri yang belum pulih itu merusak banget ya, merusak banget sehingga orang tidak bisa mencapai kapasitas maksimal dalam hidup. Harusnya saudara bisa hebat, dipakai Tuhan dengan dahsyat dimanapun ya, bukan cuma di mimbar tapi di tuju, di art, di government, di pemerintahan, di macam-macam, di pendidikan, dunia, ekonomi dan sebagainya ya. Nah, jadi iblis dengan tipu dayanya berusaha merusak ya. Iblis kan penipu, bapak pembohong ya, merusak gambar dirinya, dirusak sedemikian rupa. Dunia dengan filsafat kosongnya ya. Dunia kan mengagung-agungkan sesuatu yang nilainya fana dan sementara, brand-brand keren ya, tapi cuma sementara doang ya. Semuanya keren-keren itu cuma sementara, nanti muncul sesuatu yang baru lagi, kedagingan. Dan kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa karena memang terdiri dari darah dan daging ya. Jadi iblis menggunakan itu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dipakai terus sama iblis ya. Oke. Tadi gambar diri, gambar potret akan diri kita sendiri, dan belum tentu benar. Potret diri kita ini belum tentu benar ya. Tadi kan bisa dimanipulasi ya oleh orang lain, oleh iblis dan sebagainya yang terbentuk dalam perjalanan hidup kita. Nah, kadang-kala kalau belum dipulihkan itu bisa menjadi penghalang untuk kita mengalami kemajuan-kemajuan dalam hidup. Tapi kalau saudara sudah dipulihkan Tuhan, itu menjadi daya dorong yang dahsyat, dan hingga saudara bisa maksimal dalam menggunakan seluruh potensi ilahi dalam diri saudara ya. Oke. Nah, gambar diri, cita diri ini, jadi yang paling benar menurut siapa? Menurut Tuhan tentunya ya. Kalau menurut iblis kita lihat banyak ini ya. Jadi manusia percaya kepada perkataan iblis lebih pada perkataan Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kan Tuhan bilang semua buah pohon boleh dimakan kecuali ini, pohon pengetahuan ya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis melintir dikit ya. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah loh. Makan aja ya, dipelintir ya. Akhirnya jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah, citra Allah dalam dirinya rusak ya. Akhirnya sungguh-sungguh tidak menjadi serupa dengan Allah, dan dia berpikir seperti dirinya berpikir ya. Seperti orang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau saya goblok, memang benar. Kalau lu goblok, saya jelek, saya benar-benar jelek. Saya gagal, saya benar-benar gagal. Jadi manusia gagal ya, gagal man, gagal woman ya. Oke. Jadi jelas nih ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Jadi gambar diri yang rusak itu menurut dunia dan iblis. Orang tua bikin cap atas diri kita ya, lingkungan kasih cap juga nih ya. Oh, si Anu langsung kasih stempel. Oh, si Anu orang begini. Orang tua ada anak 7, semuanya dia punya gambaran masing-masing anaknya ya. Teman-temannya, adat istiadat, budayanya dan sebagainya ya. Ya, ini gambar dirinya perlu seperti Lucifer. Lucifer itu orang nomor 2 di sorga, tapi dia pengen jadi seperti Allah. I will sampai 5 kali. Aku ingin, masih dalam keinginan. Akhirnya dilemparkan ya sampai ke neraka. Oke. Kalau menurut Tuhan ya, dan ya oke. Menurut Tuhan, engkau berharga di mataku dan mulia, sebab itu aku menebus engkau ya, kata Tuhan. Filipi pasal 2, Yesus memberi nilai harga kita mahal. Dia Allah menjadi manusia untuk menebus kita. Kita dibayar dengan darah yang mahal ya. Jadi kita mau percaya nilai diri kita tergantung sama yang di atas nih, menurut iblis dan dunia atau menurut Tuhan. Kalau menurut setuju dengan yang Tuhan, yang B, maka apa yang terjadi? Proses kita akan dimuliakan, menjadi serupa dengan Yesus. Return to Eden, kembali seperti awal, kembali seperti serupa. Jadi yang paling penting bukan apa kata orang tentang saya, bukan apa kata saya tentang saya, tapi apa kata Tuhan tentang
saya, ya. Tuhan ngomong apa tentang saya? Jadi kadang-kala orang terintimidasi dengan omongan orang lain, ya. Terus saja, si Anu bilang saya begini, si Anu bilang saya begini. Tapi what the Bible says, what God said, apa yang Tuhan katakan, ya. Kalau setuju dengan A, ya, setuju gambar diri kita rusak, hancur, ya. Kalau kita terus-menerus dicekokin, ya, kamu jelek dan sebagainya. Oke. Nah, kenapa? Karena terlalu ini fokusnya. Orang ngomong apa tentang saya? Yesus tanya nih sama murid-muridnya, Matius 16. Kata orang, siapakah aku ini? Oh, kamu Elia, kamu ini, kamu nabi ini, kata kamu siapa? Ya. Yang paling penting apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata orang. Ya. Jadi jangan biarkan orang mendikte siapa saudara. Ya, kan udah pakai nama tuh. Aku berharga di mata Tuhan. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada 8 miliar orang di seluruh dunia. Saya mau kasih tahu, nggak ada yang sama seperti saudara. Yang lebih ganteng, yang lebih pintar, yang lebih kaya, banyak. Yang lebih jelek, yang lebih miskin, yang lebih goblok, banyak. Tapi yang sama seperti saudara tidak ada. Ya, karena unik. Kamu spesifik unik. Ya, kamu nggak ada yang sama. Kembar pun berbeda. Teman saya kembar di STT itu ada beberapa anak kembar. Jadi susah sekali. Contohnya adiknya Erastus juga Satoto Sarono, gitu ya. Timotius Sarono, Timotius Satoto. Wajahnya mirip-mirip tapi beda juga ininya. Ya beberapa yang lain kembar. Ya, anak kembar pun nggak pernah sama. Ya. Oke. Jadi gambar diri yang jelek itu menimbulkan misbelief, kepercayaan yang salah. Ya. Supaya saya berharga, saya harus memenuhi standar tertentu, ya. Jadi akibatnya banyak orang takut gagal, takut mencoba menarik diri, gak mau ambil resiko, terlalu sempurna standarnya, ya, dan mengejar kesuksesan, memaksa diri atau orang lain demi kesuksesan. Kenapa? Karena ini, ya, karena punya kepercayaan diri yang salah. Saya supaya hebat terkenal, saya harus jadi paling kaya, jadi paling pintar, jadi paling. Waduh, kayak kemarin ada anak yang ditanya sama Presiden Jokowi, ya, kamu kalau mau besar pengen jadi seperti apa? Tiba-tiba dia ngomong ini, saya mau jadi YouTuber. Waduh, ketawa, YouTuber apa itu YouTuber? Ya, wah bisa punya follower sampai puluhan juta orang terkenal. Jadi ini cita-cita yang tidak pernah dipikirkan berapa puluh tahun yang lalu, ya. Jadi mau terkenal, ya. Apa kata Tuhan? Saya berkenan kepada Allah bukan karena saya memenuhi standar tertentu, karena saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Bisa katakan amin? Saudara diterima bukan karena saudara hebat, tapi karena Yesus sudah membeli kau dengan darah yang mahal. Bukan karena kau terkenal, bukan karena kau pintar, bukan karena kau hebat, ya, tapi karena kau berharga di mata Tuhan dan Tuhan sudah menebus. Nah, gambar diri yang buruk apa lagi? Kepercayaan yang salah. Supaya saya dapat diterima orang lain, saya harus mempertahankan penampilan dengan standar tertentu, dengan merek tertentu. Sepatu harganya harus berapa puluh juta, tas harus keren, HP harus iPhone terkini, Samsung harus Samsung 24 yang belum muncul. S berapa? S24 atau S berapa? Oke, ya. Akibatnya takut ditolak, berusaha tampil sehebat-hebatnya, ya. Karena itu tadi punya standar, menarik diri, isolasi dari orang lain, sensitif terhadap kritik, gak bisa banget dikritik, dan akhirnya gak bisa berubah, gak bisa maju, ya, karena gak terima kritikan dari siapapun, ya. Berusaha menyenangkan orang lain dengan harga apapun, ya. Jadi kita gak bisa mau rahasia untuk sukses itu banyak, tapi rahasia untuk gagal ialah berusaha menyenangkan semua orang. Nggak bisa kita nyenangin semua orang. Nggak akan ada orang bisa senang kepada saudara seluruh dunia, nggak ada. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Ya, yang penting Tuhanku suka. Galatia pasal 1 ayat 10, kalau aku masih mencoba menyenangkan dan berkenan di hati orang, semua orang, aku bukan hamba Tuhan. Ya, jadi kalau saya pengen menyenangin hati orang supaya diterima semua orang, nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Ada yang senang, ada yang nggak suka juga, ya. Saya diterima dikasih Tuhan saat saya masih di dalam dosa. Tuhan menerima saya apa adanya, ya. Jadi waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah terima kita.
Nggak harus berubah. Agama bilang kamu berubah dulu, kamu baik dulu, kamu suci dulu, baru nanti berkenan di hadapan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus sudah bikin mujizat waktu mendengar suara ini. Yesus sudah mati di kayu salib belum? Belum ngapa-ngapain Yesus, baru dibaptis. Yesus belum bikin apa-apa, Tuhan sudah berkata, diterima, aku berkenan kepadamu. Ini anakku. Ya, kebanyakan kamu bikin hebat dulu dong. Ya, baru aku terima, baru aku akui. Pengakuan datang sebelum Yesus melakukan apapun. Ya, amin. Gambar diri yang buruk karena kepercayaan. Barang siapa gagal tidak layak dikasih dan pantas untuk ditolak dan dihukum. Ini misbelief. Orang gagal itu nggak pakai, ya, saudara. Akibatnya terintimidasi terus, nggak mau coba sesuatu yang baru, ya, terhukum. Dan saat melakukan kesalahan menarik diri dari Tuhan dan orang lain. Saudara boleh gagal 1000 kali, tapi bangkit 1001 kali bersama dengan Yesus. Amin. Orang benar jatuh sampai 7 kali, tapi dia bangkit lagi, kata pemazmur. Ya, oke. Senang menghukum orang lain juga yang gagal. Ya, nah, saudara, 2 Timotius 2 ayat 13, Tuhan mengubahkan kita dengan kasih setianya yang sempurna. Ya, Tuhan tidak menolak orang yang gagal. Tuhan kasih second chance, kesempatan kedua, dikasih lagi peluang lagi, dicoba lagi, nggak ditolak dan dibuang. Ya, oke. Kepercayaan yang salah apalagi, saya sudah seperti ini, tidak bisa berubah. Saya hopeless, nggak punya harapan. Gua memang bodoh dari sononya. Gua memang udah begini dari sononya. Ya, akhirnya apa? Akibatnya apa? Minder, malu, ya, nggak mau hidup dalam persekutuan. Terikat kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Ya udah orang gagal mau ngapain lagi? Gua memang udah produk gagal, ya. udah di ini deh, ya, gua sudah gagal. Nah, tidak mau diubah. Kenapa sih banyak orang nggak mau diubah dan bertobat? Karena ini, ya, saya sudah seperti ini. Udah dari sononya saya memang begini, ya. Jadi nggak mau berubah, ya. Dan saudara, setiap orang dikasih kesempatan. Yesus memberikan kesempatan dan peluang. Setiap orang dapat diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi ciptaan yang baru, ya. Jadi jangan terus terpaku dengan sesuatu yang kaku, gitu ya. Saya nggak bisa berubah. Jadi yang penting apa kata Tuhan tentang kita. Hari ini jangan biarkan dunia mendikte saudara, ya, terus mengintimidasi. Apa kata Tuhan tentang kita? Mari baca bersama-sama. 2, 3. Saya dibenarkan berkenan kepada Allah bukan karena memenuhi standar tertentu, karena saya telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi saya orang benar bukan karena standar. Saya ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah benar posisinya di hadapan Tuhan. Justification by faith, ya, dibenarkan. 2, 3. Saya diterima, dikasih Tuhan saat saya masih di dalam dosa. Tuhan menerima saya apa adanya untuk diubahkan, dimuliakan, ya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seperti apa adanya, terus mau diubahkan, ya, dimuliakan. Jadi orang kan pakai standar tertentu. Kalau kamu nilainya bagus, kalau kamu begini, maka saya akan begini. Tapi Tuhan terima kita apa adanya dulu, ya. Dan itu merupakan modal yang dahsyat untuk kita bisa berubah menjadi maksimal dalam hidup. Ya, yang ketiga, 2, 3. Tuhan memberi kesempatan kepada saya dengan kasih setianya yang sempurna. Saulus membunuh, berusaha menghancurkan bait Kristus. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Bagaimana pemburu Injil itu bisa menjadi pemberita Injil yang paling dahsyat? Karena second chance, kesempatan kedua Tuhan berikan, ya. Oke. Yang keempat, yang terakhir, 2, 3. Saya dapat diubahkan oleh Tuhan untuk disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus, ya. Jadi hari ini jadi percaya diri kita dasarnya firman, ya. Bukan confident berdasarkan hal-hal yang lain, tapi apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Saya diterima, saya dikasihi, saya disempurnakan, saya diubahkan, ya. Oke. Nah, ini bagian yang tadi saya mau ngomong nih, ya. Ada 6 hal. Jadi 6 hal ini nggak bisa diapa-apain nih. Jangan saya baca seorang remaja
baru meninggal kemarin dalam usia hampir 50 tahun. Ya, karena dia ngomong gini, kenapa saya dilahirkan sebagai laki-laki? Dia hebat sekali, potensinya luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia nggak senang jadi laki-laki, karena dia jatuh cinta sama laki-laki terus, pacarnya laki-laki terus ya. Dari sejak remaja dia tulis surat, kenapa Tuhan bikin saya jadi laki-laki? Jadi bersyukurlah kalau saudara dilahirkan sebagai laki-laki. Bisa katakan amin? Yang dilahirkan sebagai perempuan bisa bersyukur. Jadi berubah jadi tomboy. Wah, rambutnya dipotong habis, setiap hari pakai celana terus. Yang perempuan barusan tadi siang seorang pendeta, aduh Pak, saya nggak mau kesana lagi. Kenapa? Pak pendeta, masa laki-laki lagi apaan soal? Lagi lipstikan, lagi bedakan. Wah, ngomongnya udah berubah katanya. Aduh, saya godain dia. Ya, aduh saudara. Ini pendeta kunjungan ke rumah jemaatnya malah digodain anaknya, ternyata pancis katanya ya. Oke saudara, jadi jenis kelamin nggak bisa diubah, syukuri saja. Yang kedua, ras suku, kita nggak dipilih dilahirkan di Indonesia ya. Kita nggak dilahirkan, nggak dapat kesempatan milih mau dilahirkan jadi bangsa mana. Jadi bersyukur, suku apa saja ya, bersyukurlah. Asal keluarga, orang tua, urutan dalam kelahiran, nah tadi ya, urutan dalam kelahiran anak nomor berapa, syukuri aja. Meskipun kadang-kadang anak jadi nomor 4 banyak tekanan gitu ya, perlu banyak didoakan juga ya. Waktu kelahiran, ya ini dia, kapan kita dilahirkan, kapan kita mati kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa milih. Penampilan fisik ya apalagi ya, meskipun bisa diupayakan, yang penting sehat. Orang ya wajahnya kayak apapun, jeleknya seperti apa, kalau hatinya penuh dengan sukacita, menarik loh saudara ya. Model coba lihat deh, bintang ini aktor-aktor ya, si Aming, dulu ada Aming ya, terus Tukul Arwarna, yang rata-rata bibir monyok 5 senti, tapi bisa sukses semuanya ya, bisa kaya raya ya. Sekarang yang lagi kaya naik daun itu siapa itu? Yang roaster, tukang roasting itu, cewek, Kiki Syahputri ya. Waduh, dia pertama dulu dia udah mau bunuh diri tuh, udah bagi-bagi undangan mau kawin, dibatalin ya. Suaminya selingkuh, wah dia mau bunuh diri, dia merasa nggak pede, bentuk tubuhnya sedemikian rupa dan sebagainya. Akhirnya dia bahkan bisa terima dirinya dan menjual dirinya. Jadi wah, sekarang rumahnya hebat sekali, mobilnya juga hebat sekali, kekayaannya jangan dikira ya, karena tampil di depan menteri-menteri dan sebagainya. Oke, jadi kemampuan, talenta ya kita bersyukur. Kalau saudara memanfaatkan talenta yang ada, Tuhan akan tambahkan ya. Citra diri kita perlu dipulihkan. Kenapa? Karena kita bisa menjadi maksimal, pribadi maksimal kalau gambar diri kita dipulihkan ya. Kita dipulihkan, kita bisa maksimal. Gambar diri yang dipulihkan itu seperti apa ya? Prestasinya bisa maksimal, tertinggi. Itu mengubah persepsi cara kita memandang dan berhubungan dengan orang lain ya. Jadi kalau ketemu sama orang lebih hebat, kita nggak apa-apa ya. Saya selalu berpikir nih, orang ini lebih hebat dari saya, tapi saya tahu persis dia punya hal yang saya punya hal yang dia nggak punya ya. Ketekunan, kerajinan dia nggak punya, meskipun dia punya banyak hal yang lebih hebat dari saya. Jadi seorang masih punya sesuatu yang lebih hebat dari orang lain. Bisa katakan amin? Jangan iri sama orang lain ya, nggak usah iri. Saudara punya sesuatu yang orang lain nggak punya, itu keunikan khas kita ya. Oke, jadi kita harus menerima bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita ya. Syukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita syukuri ya. Oke, jadi yang paling penting apa? Sekali lagi, apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia, bukan kata orang tua. Nanti banyak orang terintimidasi sampai mati ya, karena dengar kata-kata orang tuanya dulu waktu kecil terus ya. Di dalam Yesus kau bisa terima pembebasan. Next, yang ini ya, kalau kita punya gambar diri yang dipulihkan ya, itu merupakan tangga menuju kesuksesan dalam hidup ya. Bisa nggak? Pakai ini manual ya. Jadi intinya jangan pengen seperti orang lain. Baca bareng-bareng, just become yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pengen seperti sampai saya waktu masa remaja,
kamar saya penuh sekali dengan bintang film. Itu apa, foto-foto bintang film yang hebat saya beli, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, penuh ya. Di kamar saya, di lemari saya penuh tempelan, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang dia bintang film Lin Jin Xia, Chen Chen, ya, Fu Shen, ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, fotonya sampai sekarang saya masih simpan. Ya, pengen jadi idola banget. Ya, semua filmnya ditonton, pengen seperti mereka. Ya, tapi setelah jumpa seperti Yesus, dengan Yesus, saya ingin hanya seperti Yesus saja. Oke, just become yourself, jadilah dirimu sendiri. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia tadi sudah ya, diulang-ulang ya. Jadi citra diri penting. Sebelum Tuhan pakai orang menjadi alatnya, dia merubah citra diri mereka lebih dulu. Yesus ketemu Simon, artinya buluh, gampang diombang-ambingkan oleh angin. Tapi Yesus berkata, engkaulah Petra, engkaulah Petrus, batu karang yang teguh ya. Oke. Jadi citra diri itu penting. Yang kalau buruk, sikapnya juga buruk. Kalau gambar dirinya buruk, sikapnya juga buruk, attitude-nya buruk, perbuatannya juga buruk ya. Karena hidupnya penuh dengan kegagalan, penolakan, kekecewaan. Jadi saudara, sebelum orang lain menghargai kita, cobalah menghargai diri sendiri, karena kau berharga di mata Tuhan ya. Jadi sebelum mengasihi orang lain, kita harus belajar mengasihi dan menghargai diri kita sendiri. Jadi kenapa orang tidak menghormati kita? Karena engkau tidak menghormati dirimu. Kenapa orang lain tidak mengasihi dirimu? Sebab engkau tidak mengasihi dirimu sendiri ya. Oke, mari baca bersama-sama statement ini. 2, 3. Tidak ada seorang pun di dunia dapat membuatmu merasa rendah tanpa seizin dari diri Anda sendiri. Jadi saya terkesan dengan kalimatnya Ahok ya. Anjing lu, memang gua anjing ya. Kerjanya apa? Jagain harta tuannya yang mau dicolong. Babi lu, memang babi itu enak, gua suka. Jadi orang lain ngomong anjing, dia memang gua anjing. Babi, memang gua babi, suka makan babi. Segala macam ya. Jadi nggak terintimidasi, nggak merasa tertekan dengan omongan orang terhadap dirinya ya. Jadi jadilah dirimu sendiri ya. Jadi harga diri yang sehat dan benar. Jadi ini bukan aku yang paling besar, aku harus nomor 1 ya. Jadi kalau itu citra dirinya sakit ya, itu buruk. Citra diri yang sehat dimana kita melihat diri kita seperti Allah melihat diri kita ya, seperti Tuhan melihat diri kita yang sudah ditebus dengan harga yang mahal ya. Kita tidak akan mendapat kesuksesan dari hal yang terbaik dari hidup kita bila kita tidak melihat sebelumnya bahwa kita layak menerimanya ya. Tuhan selalu optimis dengan diri kita. Kenapa kita tidak optimis ya? Tuhan terima kita, kenapa kita tidak menerima diri kita ya? Jadi ini Gideon nih lagi diserbu oleh bangsa asing, ya sembunyi, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya, hai pahlawan yang gagah perkasa ya. Langsung Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ya, padahal dia pengecut yang paling luar biasa. Sembunyi, tapi Tuhan kasih label dan dia menjadi seorang hakim yang dahsyat ya. Dia pengecut itu selalu sembunyi, kabur, gak berani menghadapi permasalahan ya. Oke, jadi citra diri yang buruk ini bagian-bagian penutup cepat. Suka mengecam, cemburu ya, iri, sirik, dengki, suka mencela. Orang yang begitu gambar dirinya belum pulih itu. Jadi kalau saudara ketemu sama orang itu di kampus, di tempat kerja, di permainan, di tetangga, di gereja, tidak suka dengan suksesnya orang lain, merasa terancam melihat orang sukses ya, bukan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita ya, tidak suka dirinya, tidak menyukai orang lain juga. Kalau dia begitu reaktif menghadapi kritik ya. Kalau dikritik bersyukur ya. Orang yang suka kritik saudara sampai detail-detail itu justru kerjanya memperhatikan saudara terus ya. Coba bisa sampai tahu dalam-dalamnya. Saya bingung juga ya, saya gak pernah mikir babat belas, tiba-tiba orang bisa ngomong yang aneh-aneh seperti itu ya. Jadi itu kan hebat sekali ya. Oke. Suka memanipulasi, berdusta, berkata besar, banggakan diri, menutupi keburukan dirinya, itu gambar dirinya belum pulih ya. Mengandalkan materi, kekayaan dalam membina hubungan ya, selalu mengandalkan duitnya, kekayaannya, karena tidak bisa menerima dirinya apa adanya, itu gambar dirinya juga belum pulih. Ini beberapa ciri yang kelihatan saja ya. Nah, apa? Sekali lagi karena dosa
Darah Yesus bisa membereskan itu. Ya, tidak disiplin dan tidak tertib. Masa lalu dan latar belakang keluarga tadi sudah pernah disebutkan ya. Orang tua yang menolak, nggak menginginkan kehadiran, ya. Dan juga karena kesehatannya yang buruk, suka banding-bandingkan dirinya dengan orang lain, itu gambar diri yang tidak sehat. Ya. Dan bagian terakhir, bagaimana kita bisa dipulihkan? Malam ini semuanya boleh dilupakan, tapi intinya cuma satu, Tuhan ingin gambar diri saudara dipulihkan. Ya. Bagaimana? Yang pertama, mengakui dosa dan bertobat. Pengakuan mendatangkan pengampunan. Pengampunan mendatangkan pemulihan. Ya, oke. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun kuncinya, datang kepada Tuhan. Ya. Jadi hari ini, kalau ada, kenapa kok saya jadi orangnya begini ya? Pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri ya datang. Karena Tuhan bilang kamu hebat, kamu berharga di mataku. Kok pikiran kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa, ya itu berarti tidak sesuai dengan firman. Jadi bertobat, ya. Kalau bertentangan dengan firman, berarti harus bertobat, ya. Oke. Berikutnya, hidup menurut apa kata Tuhan. Mari baca apa kata Tuhan tentang dirimu. Katakan bersama. Oleh karena dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, kata engkau ganti dengan namamu masing-masing yang nempel di situ. Ya, mu juga dengan namamu. Ya, Tuhan berkata apa? Oleh karena Andreas berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Andreas, kamu namamu. Lupa namamu. Aku mengasihi Andreas, maka aku memberikan manusia sebagai ganti Andreas dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa Andreas. Kita dibeli karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi nilaimu tidak tergantikan. Hari ini pulang dengan firman ini satu aja cukup ya. Aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Aku berharga dan mulia. Terserah dunia mau ngomong apa. Terserah dunia mau bicara jelek tentang aku berharga dan mulia. Aku berharga dan mulia. Aku berharga dan mulia. Dan Tuhan mengasihi aku. Ya, percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Ya, dulu orang bilang usus buntu nggak ada gunanya, maka usus buntu dipotong. Tapi ternyata usus buntu menghasilkan zat yang luar biasa, antibodi yang luar biasa. Amandel dulu sering dioperasi, saya ada amandel, kakak saya udah dioperasi, ternyata menghasilkan luar biasa antibodi juga. Semua yang Tuhan bikin dalam hidup kita gak ada yang tidak berguna. Ya, jadi Tuhan punya tujuan yang dahsyat. Temukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan cemplungkan dirimu ke dalamnya, dan itu sukses yang paling dahsyat. Ya, nggak usah ngurusin orang lain. It is not your business, kata Yesus kepada Petrus waktu dia tanya tentang Yohanes. Bagaimana dengan murid yang kau kasih ini? Itu bukan urusanmu. Uruslah dirimu sendiri. Tuhan punya rencana atas hidupmu masing-masing yang dahsyat. Bertindak positif, mulai memberi diri untuk melayani dan memberi pada orang lain. Ada satu orang di kaum muda saya dulu, saya kan pengurus kaum muda selama berapa tahun ya, yang hadir 40-50 terus yang hadir bertahun-tahun. Tapi ada satu orang rajin banget datang, karena semua di absen, yang bukan di absen ya. Dan maaf ya, yang suka ngabsen itu, yang maaf kata, dia rajin tapi orangnya idiot. Sekolah di SLB, dan tulisannya rapi sekali dan absennya rapi. Tapi ada satu anak perempuan itu nggak pernah bisa melihat, selalu gini terus, nunduk terus. Ya, nggak pernah, mindernya wah luar biasa, over, minder, nggak pernah bisa. Saya kaget pulang dari kantor, tiba-tiba dia sudah duduk di ruang tamu rumah saya. Ya, dia curhat, kok saya ke gereja rajin, nggak pernah punya teman. Seumur hidup saya udah puluhan tahun nggak pernah punya teman. Hei, jangan pernah cari teman. Sampai mati pun kau tidak akan ketemu sama teman. Jangan cari teman, tapi jadilah teman. Jadi kalau saudara cari teman, saudara akan bakal ketemu teman. Tapi jadilah teman, maka kau akan punya
teman. Sejak itu hidupnya berubah, saudara. Ya, jadi nggak minder kayak gini, terus bisa ketawa dan bisa lihat orang lain, ya, saudara. Mulai positif, ya. Anda akan terpesona dengan bagaimana citra dirimu akan berubah, ya. Jadi mulai positif. Orang kalau terima firman yang tadinya negatif berubah jadi positif karena selalu positif. Belajar mendisiplin diri, hargai waktu Anda, pakailah untuk hal yang berguna. Jangan tunda-tunda, ya. Lebih punya inisiatif. Jangan harus disuruh baru bergerak. Inisiatif, bikin sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, ya. Bikin sesuatu. Minggu depan kebaktian kaum muda harus seperti apa, ya? Bikin sesuatu yang baru. Bikin sesuatu yang baru terus, ya. Kreatif, inisiatif, proaktif, ya. Selalu, ya, karena Allah itu kreatif, jadi umatnya juga kreatif. Jagalah pergaulan. Biasanya mereka yang suka mencemooh dan mudah menyerah adalah orang gagal dan citra dirinya buruk, ya. Kalau sudah begitu, ya hati-hati, ya. Perhatikan dengan siapa Anda bergaul. Raja Wali tidak bergaul dengan burung gagak. jadi show me your friends and I will show you who you are. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa kamu, ya. Siapa temanmu menunjukkan siapa kamu. You are what your friends, ya. Oke. Jadi baca buku motivasi dan inspirasi, buku rohani Alkitab jelas harus, ya, minimal 1 pasal, ya. Buku motivator Robert Schuller, Norman Vincent Peale, dan Carnegie, Zig Ziglar. Dulu mereka nggak tahu ini pendeta semuanya, ya. Dijualnya dulu di gedung-gedung bioskop dulu, zaman dulu belum ada Gramedia. Ya, jadi gedung-gedung bioskop itu di tempat penjualan tiket ada buku-buku tebel, Norman Vincent Peale, ya, Robert Schuller, padahal ini pendeta semuanya. Jadi tapi nggak cantumin pendeta, nggak ada, ya, nggak, apalagi gelarnya dan semuanya nggak ada. Tapi isinya di dalamnya nggak ada ayat-ayatnya, tapi kebenaran firman diungkapkan, ya, dan itu memotivasi. Oke, jangan biarkan sampah memenuhi pikiran kita. Semua yang pikiran yang positif, yang manis, ya, yang adil, yang sedang didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah itu, ya, dan pandang ke depan, ya. Selalu fokus ke depan, jangan mikirin masa lalu. Dulu, papa saya, mama saya, jangan yang dulu. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, ya. Oke, sekarang beberapa quote terakhir, ya, dari orang-orang hebat. Ini orang paling kaya di dunia sekarang, pemilik Tesla dan lain-lainnya. Kesalahan terbesar saya terlalu banyak mempertimbangkan kemampuan seseorang, bukan kepribadiannya. Ya, yang dilihat kemampuannya doang, kata dia. Ya, saya pikir sangat penting seseorang memiliki hati yang baik. Ternyata yang paling penting karakter, bukan karisma, ya. Akhirnya dia tahu karakter lebih baik, lebih berharga daripada kekayaan penampilan yang baik, popularitas bahkan pendidikan. Hal-hal ini tidak menjamin kebahagiaan dan seringkali menjadi hambatan untuk membangun karakter yang baik, ya. Jadi yang dikejar manusia justru meruntuhkan karakter, ya. Oke, baca bareng-bareng. Karakter membuatmu kaya, bukan uang ataupun properti, ya. Karakter membuat orang jadi kaya yang sesungguhnya. Menjadi kaya secara finansial tidak seperti menaik siapa dirimu. Dalam karakter dan pikiran, jadilah kaya, ya, dalam hal-hal yang lain, bukan dalam hal uang. Oke, sebuah karakter yang kuat dan positif, persiapan yang paling baik untuk sebuah kesuksesan. Jadi orang yang citra dirinya positif, karakternya juga positif dan baik, ya. Sukses yang sesungguhnya, ini Presiden Mesir yang terkenal itu, ya, Anwar Sadat berkata, sukses dengan diri bukan tentang memiliki barang mahal, tapi memiliki penguasaan dan menang atas diri sendiri. Itu karakter lagi, ya, bicara. Batu fondasi kesuksesan yang simpel adalah kejujuran, karakter, integritas, iman, kasih, dan kesetiaan, kata Zig Ziglar. Jangan memperoleh dunia dan kehilangan jiwamu. Kebijaksanaan sangatlah berharga dibandingkan dengan perak atau emas. Jadi kalimat-kalimat ini banyak sekali, ya. Jadi yang penting mari kita peduli apa kata Tuhan. Hari ini kalau saudara peduli apa kata Tuhan, Tuhan bisa memulihkan hidupmu, ya. Jangan terintimidasi dengan bodoh kamu, malas kamu nggak bisa jadi apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, kamu pasti gagal. Coret dalam nama Yesus, katakan amin. Dan bangkit bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit bersama dengan Yesus.